dasar santai. Santai. Ini jangan maka ada kopi. Bekas bersih kopi. Oh. Kopi. Nah, ini pecinta kopi. Nah, ini bujur istiqomah. Ada pecinta kopi yang angin-anginan. Ada yang angin-anginan ya. Katanya karena Lampung ada gangguan. Gitu. Tadi kisahnya? Apa kisah? Anda petakun. Pokja takut. Pokja cakep kan. Pokja petakun. Narasumber. Narasumber. Pokja petakun. Kayak bergerak Pokja tuh di mata APH tuh nggak? Soalnya lah ngarannya Pokja ini bila dapat surat panggilan tuh lah, mau ada rasa berbunga-bunga hati sudah dapat surat cinta tuh. Nah, apa aku nih? Nah kayak bergerak menurut Puan Tian sebagai APH yang membidangi pas pulang tipikor. Ini Pokja nih. Bisa Pokja. Silakan. Mau komen? Kalau digali. Dan Eko, Apa? kayak apa tadi? Si itu ini narasumber di sini itu. Oh iya. Narasumber di sini. Loh, aku bener ini apalah masalahnya pun takut. Sama lah, aku juga lamunnya ada paham takut lah. Takut lawan ahlinya. Pakar hukum. Kayak apa tadi? Supaya kami itu juga gambaran. Oh, ternyata kayak itu kah di mata bubuhnya PH kami tim Pokja itu. Ayo. Ya, no comment. Nah, zamannya Desi Ratnasari lah. Ya sebenarnya sih biasa aja. Pokja di mata PH mitra. Iya. Dan karena Pokja kan punya pejabat fungsional, Iya. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dari sisi keuangan untuk dalam rangka pembelanjaan. Jadi ya mitra. Ya, yang kedua Pokja ini juga dalam konteks APH ya, seandainya ada pengaduan, dari pengaduan itu kan ada dasar hukumnya. Jadi PP yang baru itu kayak PP 43 2018 itu kan ada peran serta masyarakat dalam pengaduan. Dan itu juga ada haknya mereka untuk mendapatkan informasi. Nah, kalau misalnya informasi itu mereka menanyakan bagaimana kelanjutannya misalnya, itu ada kewajiban bagi APH untuk menjawab dalam jangka waktu 30 hari kerja. Jadi Pokja ini pada akhirnya bukan hanya Pokja ya. Pokja ini salah satu yang dibutuhkan dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan mungkin aduan yang diberikan, gitu, dimasukkan. Mungkin aja kan kita meluruskan. Dalam hal itu juga ada MOU yang sudah ditandatangani kan kaitan dengan pemerintah daerah dengan Kapolri. Ada juga PKS-nya tentang bagaimana kita handle aduan masyarakat khususnya terhadap pejabat daerah. Nah, kalau Pokja ini termasuk pejabat daerah kalau termasuk ASN ya daerah. Nah, ASN daerah. Jadi memang sudah ada kesepakatan. Jadi kalau misalnya ada dumas, maka kita dalam rangka meminta keterangan, kita akan melibatkan Hapim. Hapim. Ya.
Yuli kalau di sana. Lili kota. Ini kota. Yuli kota. Nah itu, tapi juga Pokja juga penting juga untuk memahami pola kerja APH. Jangan sampai Pokja juga dijadikan karena ketidaktahuan jadi objek. Iya. Ya, jadi objek dalam proses mungkin penyidikan yang atau penyelidikan yang kurang pas. Nah, taunya apa? Misalnya contoh, Iya. jangan mau misalnya diperas, gitu kan. Atau bukan hanya diperas, misalnya berinisiatif kemudian karena ada dumas dan ternyata dumasnya ada sisi kebenarannya, kemudian menginisiasi suap. Nah, itu. Jadi sebenarnya sih ya pada pokoknya sih misalnya begini, ketentuan bahwa ada misalnya nih ya, ya pemahaman tentang pasal-pasal korupsi misalnya, bahwa pasal korupsi itu kan ada 30 jenis, ada 7 golongan. Golongan yang pertama itu yang paling sering ditakuti itu golongan yang pertama, Apa itu? golongan terkait dengan kerugian keuangan negara. Nah, ini biasanya ditakuti. Iya. Hanya ada ilmu yang lain, yaitu terkait dengan sistem akuntansi pemerintah. Nah, sistem akuntansi pemerintah ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Itu kan dihitungnya berbasis anual, sehingga dugaan kerugian negara itu hanya bisa diketahui di akhir tahun. Di akhir Tahun. tahun. Nah, gitu. Jadi sementara penyelidik ini karena pasal korupsi ini pasalnya itu hibrid, pasalnya dia material dan formil. Maka dari sisi material itu ada dua unsur, yaitu sisi materialnya adalah sisi kerugiannya ini harus nyata dan dapat dihitung. Nah, ini bunyi pasal 32. Nyata dan dapat dihitung. Nah, nyata dan dapat dihitung. Nah, masalahnya amunnya gitu, laporan itu Dumas ini dilakukan atau diduga terjadi pada proses yang masih berjalan, Proses pemilihan itu. iya, pemilihan yang masih berjalan, maka hampir mungkin bisa dipastikan kerugian negaranya itu belum ada. Belum ada. Nah, jadi sebenarnya penyidik belum boleh masuk dalam tahapan itu. Jadi kalau dalam tahapan itu yang boleh masuk apa tuh? APIP ya? Ya, APIP. APIP itu kan dengan by consent dari kepala daerah, Ya. ya kan. Nah, jadi memang kalau masih berjalan, kemudian aduannya itu terkait dengan kerugian keuangan negara, maka memang siogianya aparat penegak hukum ini belum masuk. Ya. Tapi lebih kepada apa? Lebih kepada sisi pencegahan. Nah, gitu. Boleh-boleh aja dalam konteks misalnya sounding, ya kan, kita padahkan ke APIP, ini APIP, ini ada nih laporan kayak ini, tolong dicek. Juga bisa juga misalnya tembuskan ke Pokja, ini ada aduan, tolong diklarifikasi. Nah, konteksnya itu kan pasti orang yang diadukan termasuk Pokja akan lebih apa namanya, pasti pian kan kalau namanya Pokja ada aduan kayak itu kan udah mulai mawas diri kalau aku diawasin. Nah, kan kira-kira gitu. Tapi jadi tujuannya bukan untuk menghukum, tapi lebih apa kok mengingatkan. Warning. Warning. Warna kuning. Nah, kecuali dugaannya itu bukan hanya kategori pertama, tapi mungkin ada kategori kedua. Apa tuh yang kedua? Kategori suap. Nah, misalnya ada Contohnya. Contohnya misalnya,
dalam pengadaan ini informasinya ada nih dari kompetitor nang kalah biasanya kan. Yap, Nang kalah. Ini ada dengar nih kisah nih dari radio tetangga. Ini Pokja ada terima duit nih, dapat siraman misalnya. Nah kebetulan informasinya mungkin cukup valid, misalnya dengan foto kan, ya kan? Ada foto si Ada A. bukti dukung lah pokoknya. Nah, ada buktinya kira-kira. Nah, itu bisa. Jadi tidak lagi merujuk pada sistem akuntansi pemerintah yang berbasis akrual atau berbasis tahunan lah gitu. Itu bisa Langsung masuk. langsung masuk. Gitu. Tapi intinya kayak inilah prinsip hukum itu. Prinsip hukum itu bahwa penegak hukum hanya bisa masuk kalau ada fakta dugaan pidana. Nah, bukan mencari-cari. Nah, kesannya gitu. Jadi misalnya nih ya, contoh nih, lamun ada di jalan nih, ada motor. Ya. Motor kelihatan pakai helm, ya kan orang ini pakai helm. Kemudian kelihatan ada spion. Kadang juga melawan arah. Kadang juga melanggar rambu. Nah ini kada boleh di stop. Amunnya si petugas ini kada tahu dia melanggar apa. Nah dia melanggar, baru kemudian dicari-cari ya. Misalnya, oh kada ada pentilnya. Nah misalnya lah, ini kan kada ada lah, ini kan hanya anekdot aja. Tapi intinya lamun PH-PH di bidang pengadaan barang jasa, kada bisa dia lamunnya kada ada fakta dugaan, kemudian dia memanggil-manggil, minta-minta informasi, karena nggak ada gunanya juga, tujuannya apa. Iya. Nah ini prinsip hukum pidana, bahwa memang orang itu pasti ada salahnya, namunnya dicari-cari. Pasti. Gitu kalau aku kapian. Ada, aku pun Kayak ada merasa jadi. Ya, jadi sebetulnya kalau Pokja ini I-nya itu pegawainya tuh lebih apa ya? Kayak ya paling dominan itu sebenarnya PPK. Iya. Kalau dari sisi pengadaan barang jasa itu kan Iya. PPK yang bikin APS. Betul. Jadi harga itu kan kalau Betul. kita paling mereview Iya. kira-kira kalau misalnya diminta juga cari survei harga pembanding, kira-kira nih harganya HPS-nya sudah disusun berdasarkan keahlian kah, ada kertas kerjanya kah, ada. Betul. Tapi pada prinsipnya memang PPK semua yang punya ini kan punya duit PPK nih. Betul. Nah kalau Pokja ini kan lebih ke proses pemilihan, ya paling-paling lah bahasa ininya kita nih kayak ini ada nih calon inilah karena dibantu. Nah, kalau menurut ini kayak apa tuh kita mengatakan Pokja harus bersikap seperti apa gitu nah? Nah, coba tanyakan ke Eko dulu. Kayak apa dan? Kayak apa maksudnya? Ada yang normatif, ada yang tidak. Aku kira lagi belajar nih. Udah kuliah ini, mau kuliah gratis ini. Itu Pang yang paling sering dia mengerti lah, karena kan dinas-dinas itu mereka yang punya anggaran, mereka yang sebagai usernya kena pemakai barang dan jasanya, otomatis kan hubungan Pokja ini dianggapnya tuh kayak gampang lah gitu, carikan lah, atau kami sudah visi anunya nah jagoannya bantu akal. Ya paling kalau dari sisi kami lah selama ini lah kita kan cari aman juga. Kalau terlalu mengumpati banner yang kehendaknya ini, tapi hantang promo bapak kita asal ini aja. Biasanya kan mereka tuh di persyaratan ada persyaratan yang mengarah ke penyedia tertentu. Nah kalau posisinya kayak itu tuh nah kira-kira kayak apa? Sebenarnya ini Pian sudah tahu jawabannya, tapi ditakut-akan juga Supaya ada pemandiran. supaya ada pemandiran.
Nah, ini